Kaisar Naga yang tak terkalahkan bab 41-45. Deng gelombang. Setelah setengah jam, altar tiba-tiba bergetar sedikit. Dinding seluruh kuil melotot. Semua orang terkejut pada awalnya, dan kemudian ketiga pria dari keluarga Zhao terpesona dengan kegembiraan. Fluktuasi altar berarti salah satu anak keluarga Zhao mungkin telah membangkitkan garis keturunan mereka. Ledakan. Tidak lama kemudian, altar itu kembali bergetar. Kali ini bahkan lebih hebat. Dinding di sekitarnya bersinar terang, rune melayang-layang, dan kekuatan misterius menyebar dari rune tersebut. Ketiga tetua kuil tiba-tiba membuka mata mereka dan salah satu dari mereka mengangguk ke arah para prajurit keluarga Zhao yang semakin diliputi kegembiraan. Tetua kuil telah memastikan bahwa salah satu anak keluarga Zhao telah membangkitkan garis keturunan mereka, dan salah satu yang berpangkat tinggi sebenarnya. Sebaliknya, Liu Yi dan seluruh keluarga Liu tidak senang dengan hal itu. Keluarga Liu telah menderita perubahan besar dan menderita banyak korban di Gunung Awan Dingin yang merusak kekuatan keluarga mereka. Fakta bahwa seorang prajurit garis darah yang kuat dapat muncul di keluarga Zhao hanya menambah bencana yang ada bagi keluarga Liu. Waktu terus berjalan. Setelah 1 jam, cahaya perlahan meredup. Semua orang segera melihat kelima anak itu. Ketika mereka menemukan tanda biru samar di leher seorang anak di sebelah kiri, mereka pun menangis. Merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru, ungu, hitam dan emas. Ini adalah warna yang mewakili tingkatan garis keturunan. Tanda cian adalah simbol garis keturunan tingkat kelima. Anak dari keluarga Zhao telah membangkitkan garis keturunan tingkat kelima. Peringkat kelima, garis keturunan patriark keluarga Liu hanya dari tingkat keempat. Garis keturunan tingkat kelima adalah tingkat yang sangat tinggi. Anak itu pasti akan tumbuh menjadi seorang pejuang yang kuat yang menguasai seluruh negeri, asalkan dia tidak mati muda. Berdesir, ketiga prajurit keluarga Zhao segera berlari ke arah anak itu dan mengelilinginya. Setelah mereka menuruti perintah para tetua kuil, mereka bergegas keluar dari kuil bersama anak yang telah membangkitkan garis keturunannya tanpa mempedulikan 9 anak lainnya. Liu Yu, Patriark Hong berteriak dengan suara yang dalam. Liu Yu segera pergi. Jelas, dia akan kembali untuk melaporkan hal ini kepada keluarga Liu. Karena keluarga Zhao telah menyaksikan kebangkitan prajurit garis darah yang begitu kuat, keluarga Liu harus menemukan beberapa tindakan penanggulangan. Atau, daerah Wuling akan jatuh ke tangan keluarga Zhao. Bajingan yang beruntung, keluarga Zhao. Liu Yi tampak sangat mengerikan saat dia bergumam dengan marah. Prajurit keluarga Liu lainnya juga mendesah pelan karena cemburu. Begitu anak itu tumbuh dewasa, keluarga Zhao akan membuat kemajuan pesat bersamanya juga. Kesunyian, salah seorang tetua kuil berteriak dan melambaikan tangannya ke arah keluarga Lu. Keluarga Lu segera mengirim anak-anak mereka ke altar. Kebangkitan bloodline yang sukses di keluarga Zhao membuat semua orang bersemangat. Jika ada prajurit bloodline yang kuat di keluarga mereka, betapa hebatnya itu. Sayang sekali, altar itu tetap diam selama beberapa putaran kebangkitan berikutnya. Tidak seorang pun berhasil membangkitkan bloodline. Anak demi anak masuk dengan harapan, dan keluar dengan putus asa. Cukup efisien karena 5 orang akan berpartisipasi pada saat yang sama. Selain itu, setiap kali, butuh waktu 1 jam. Luli tidak pernah mencoba untuk masuk ke altar secara proaktif. Dia ingin menunggu sampai jumlah orangnya lebih sedikit. Ditambah lagi, dia sudah remaja sekarang jadi dia harus membiarkan anak-anak melakukannya terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu, anak-anak dari keluarga dan suku lain telah menyelesaikan proses pencerahan mereka. Hanya tersisa 1 anak dari keluarga Liu. Anak-anak lainnya dibawa pergi dari kuil, namun beberapa tetua dari beberapa suku dan keluarga tetap tinggal dan ingin mencari tahu apakah ada keajaiban lain pada hari itu. Masuk sekarang, Patriark Hong membawa 5 anak ke altar. Kemudian dia dan Liu Yi memejamkan mata untuk berdoa memohon keajaiban, berharap keluarga Liu juga dapat melihat kebangkitan seorang prajurit garis darah yang kuat. Keajaiban tidak terlihat. Tak satu pun dari 5 anak keluarga Liu yang memasuki altar mampu membangkitkan bloodline. Liu Yi menatap ketiga anak lainnya dan Luli dengan sedikit kekecewaan di matanya dan memberi isyarat kepada keempat anak itu untuk masuk. Luli menarik napas dalam-dalam, berjalan ke altar.
lalu duduk dengan kaki disilangkan dan mata terpejam. Ketiga anak lainnya juga melakukan hal yang sama dengan gugup. Ketiga tetua kuil melepaskan energi Xuan. Altar itu kembali bersinar. Pada saat itu, Luli entah bagaimana merasakan kekuatan aneh menyelimuti mereka. Dia tidak bisa bergerak, juga tidak bisa membuka matanya. Secara bertahap, cahaya putih itu semakin terang. Luli dapat merasakan cahaya putih yang menyilaukan itu bahkan dengan mata tertutup. Di bawah pengaruh kekuatan misterius itu, Luli merasakan darahnya mulai mendidih. Seperti ketika ia mengonsumsi body refinement pellet untuk pertama kalinya. Meski begitu, ia tidak merasakan panas yang menyengat, hanya darah yang mendidih dan mengalir deras. Deng gelombang, altar itu tiba-tiba bergetar. Darah mendidih dan mengalir lebih deras di tubuh Luli. Dia merasakan sesuatu yang samar-samar, dia akan membangkitkan bloodline. Luling tidak berbohong padanya. Dia pasti bisa membangkitkan bloodline, dan bloodline yang kuat. Liu Yi dan Patriark Hong, yang berdiri di luar, dipenuhi dengan semangat. Liu Yi bahkan gemetar. Wajahnya fenomenal seperti bunga merah yang sedang mekar. Orang-orang dari suku dan keluarga yang tinggal di belakang untuk menyaksikan drama itu semuanya terkejut. Apakah keluarga Liu juga beruntung dan akan segera memiliki prajurit garis darah yang bangkit di keluarga mereka? Aduh, tepat pada saat itu, liontin gigi binatang di leher Luli mulai bersinar dan bergetar. Meskipun Luli sendiri tidak bisa bergerak, dia bisa merasakan dengan jelas liontin gigi binatang itu bergerak. Berhenti bergerak, hentikan. Bagaimana liontin gigi hewan itu bisa bergerak pada saat kritis ini? Luli sangat takut. Dia tidak bisa membiarkan liontin gigi binatang itu menjadi kehancuran kebangkitan garis keturunannya. Menjadi prajurit garis keturunan akan memungkinkannya untuk melambung menuju kesuksesan dengan satu langkah. Melewatkan kesempatan ini berarti penyesalan seumur hidup. Aduh gelombang, sayang sekali liontin gigi binatang itu masih bergejolak. Mengingat Luli tidak bisa bergerak, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tak lama kemudian, Luli menyadari bahwa liontin gigi binatang itu menjadi panas dan kulit di dadanya mendidih, seperti akan terbakar. Tikus-tikus gelombang-gelombang, altar itu sekali lagi bergetar hebat dan 2 kali berturut-turut. Itu lebih jelas daripada saat anak dari keluarga Zhao terbangun. 3 tetua kuil berdiri dengan sikap yang mengesankan. Liu Yi dan Patriark Hong menangis bahagia. Altar bergetar hebat. Mungkinkah seorang anak dari keluarga Liu akan membangkitkan garis keturunan tingkat ke-6 atau ke-7? Astaga, jika itu benar, anak dari keluarga Liu akan segera direkrut oleh keluarga kerajaan tingkat 5 dan dilatih dengan segala biaya. Akibatnya, keluarga Liu akan mengklaim hubungan dengan keluarga yang berpangkat lebih tinggi dan menguasai dunia. Apa yang sedang terjadi? Luli tidak menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan di dalam hatinya. Ia merasakan ada benda asing yang masuk ke dadanya entah dari mana, dan sepertinya ada sesuatu yang meraung dan memaksa masuk ke dalam garis keturunannya. Benda itu benar-benar merebus darahnya. Pembuluh darahnya hampir pecah, dan rasa sakit di sekujur tubuhnya tak tertahankan. Bertahan, Luli tahu bahwa, apapun yang terjadi, dia tidak bisa bersuara atau bergerak. Ini adalah momen paling kritis dalam Bloodline Awakening. Jika ada sesuatu yang tidak beres, Luli mungkin akan mati dengan menyedihkan. Seiring berjalannya waktu, darah di dalam tubuhnya mulai tenang, liontin gigi hewan kembali ke suhu normal dan begitu pula tubuhnya. Cahaya putih dari altar itu perlahan melemah dan akhirnya padam. Luli telah membuka matanya beberapa saat. Ia merasa lega setelah memastikan gigi binatang itu berhenti bersinar dan ia bisa bergerak. Hijau, bagaimana itu mungkin? Liu Yi dan yang lainnya langsung melihat ke arah anak-anak itu, tetapi yang mereka lihat hanyalah tanda hijau pada anak di sebelah Luli. Semua orang, termasuk 3 tetua kuil, semuanya bingung. Bagaimana mungkin seorang anak hanya membangunkan Bloodline of the Fourth Rank ketika altar berguncang begitu hebat? Itu tidak rasional. Luli melihat pandangan semua orang tertuju pada anak di sebelahnya. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia mengedipkan matanya, dan perasaan tidak menyenangkan muncul. Mungkinkah dia gagal membangunkan Bloodline? Untuk menilai apakah kebangkitan Bloodline berhasil atau tidak, seseorang harus melihat apakah ada tanda Bloodline di lehernya. Luli tidak dapat melihat lehernya sendiri,
jadi dia harus berdiri dan berjalan menuju Patriarch Hong. Patriarch Hong meliriknya lalu tidak memerhatikannya lagi. Ia hanya menatap ketiga anak lainnya sambil mengerutkan kening. Luli benar-benar frustrasi. Jadi, tidak ada tanda garis darah di lehernya. Dia mungkin gagal bangun. Liontin gigi binatang, Luli mengepalkan tangan dan giginya. Dalam hati, dia meraung marah. Dia jelas akan berhasil, dan liontin gigi binatang itu merusak semuanya. Garis keturunan dari peringkat keempat. Tuan-tuan, itu. Liu Yi tidak menghiraukan Luli. Ia menunjuk anak itu dan menatap ketiga tetua kuil. Salah satu tetua berjalan ke arah anak itu dan berkata kepadanya dengan suara pelan, "Nak, apakah kau merasa ada informasi lebih dalam pikiranmu sekarang? Pikirkanlah, itulah keterampilan garis keturunan. Sekarang katakan padaku, keterampilan apa itu?" Keterampilan garis keturunan. Pupil mata Luli mengerut dan dia gemetar. Dia merasakan ada beberapa informasi aneh di kepalanya. Dia begitu berkonsentrasi pada kebangkitan garis darah, jadi dia tidak menyadarinya. Sekarang, dia segera mulai mencoba mencari tahu informasi tambahan. Anak itu memikirkannya dan mendongak. Sepertinya, Roaring Flames. Ekspresi Liu Yi dan Patriarch Hong berubah dengan cepat setelah mendengar kata-kata anak itu. Patriarch keluarga Liu, yaitu kakek Liu Yi, memiliki keterampilan garis keturunan api mengaum. Jadi, dapat dipastikan bahwa garis keturunan yang dibangkitkan oleh anak itu memang dari tingkat keempat. Para tetua kuil mengangguk. Itu adalah garis keturunan tingkat keempat. Kurasa ada yang salah dengan altar yang menyebabkannya bergetar hebat tadi. Dua tetua lainnya mengangguk. Roaring Flames adalah skill garis keturunan tingkat keempat. Skill itu sesuai dengan tanda hijau di leher anak itu. Jadi, pasti ada yang salah dengan altar itu. Luli, yang berdiri di sana, tiba-tiba tersentak. Rasa terkejut tergambar jelas di wajahnya. Ada sesuatu yang berkecamuk dalam benaknya. Setelah mempertimbangkannya, dia menyadari bahwa itu adalah skill Bloodline, Burning Blood. Jadi, mengapa tidak ada tanda Bloodline di lehernya sekarang setelah dia memiliki Bloodline skill? Juga, berapa rank dari Burning Blood skill ini? Rank Bloodline mana yang dia bangkitkan? Semua orang tertarik dengan keterkejutan Luli dan mereka semua menatapnya. Liu Yi mengerutkan kening, bertanya, "Luli, ada apa?" Luli ingin memberitahu mereka tentang dirinya yang memiliki keterampilan garis keturunan dan bertanya kepada para tetua tentang hal-hal aneh yang terjadi padanya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kebangkitannya tidaklah normal. Begitu dia memberitahu mereka tentang hal itu, hal-hal tentang liontin gigi hewan itu akan terbongkar. Bagaimana jika orang-orang menginginkannya? Ditambah lagi, tidak ada tanda bloodline di lehernya. Mungkinkah dia diteliti seperti tikus percobaan oleh orang-orang di kuil? Tak lama kemudian, dia mengambil keputusan. Dia menatap anak dari keluarga Liu dan berkata, "Bagaimana mungkin itu adalah garis keturunan tingkat keempat? Baru saja, aku bisa merasakan darah mendidih di tubuh anak itu." Altar bergetar beberapa kali. Saat membicarakan hal ini, Liu Yi dan Patriarch Hong sekali lagi merasa kesal. Semua orang mengalihkan perhatian mereka dari Luli ke anak itu dan ingin melihat apakah mereka salah. Itu tetap saja tanda hijau tidak peduli seberapa keras mereka mencari. Liu Yi harus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tiga tetua kuil dan pergi bersama keluarga. Meskipun itu bukan garis keturunan tingkat ke-6 atau ke-7. Garis keturunan tingkat keempat tidaklah buruk. Dengan pelatihan yang memadai, anak itu bisa menjadi prajurit kuat lainnya di keluarga Liu. Di luar alun-alun, ada beberapa orang. Semua orang penasaran dan terkejut. Ketika anak dari keluarga Zhao membangkitkan garis darahnya, cahaya menyilaukan keluar dari luar kuil. Ketika tiba giliran anak-anak keluarga Liu dan Luli, cahayanya bahkan lebih terang, yang berarti bahwa secara keseluruhan, dua anak telah berhasil membangkitkan garis darah yang kuat. Orang-orang melihat tanda biru kehijauan di leher anak keluarga Zhao. Orang-orang hampir ribut di alun-alun melihat garis keturunan tingkat 5 terbangun. Namun orang-orang menghela napas iba ketika anak keluarga Liu keluar. Bagaimana mungkin dia hanya memiliki garis keturunan tingkat 4? Baru saja, cahaya kuil begitu kuat sehingga sulit bagi orang-orang untuk tetap membuka mata. Namun, kali ini, dua prajurit Bloodline bangkit di wilayah Wuling. Ini layak dirayakan.
Plaza ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Orang-orang membicarakannya tanpa henti. Liu Yi dan prajurit lainnya menjaga anak yang garis keturunannya telah terbangun untuk kembali ke keluarga Liu. Luli masih merenungkan situasi anehnya sendiri. Dia tidak berminat untuk mengurus orang-orang di alun-alun, jadi dia menuju keluarga Liu dalam diam. Siapa namamu? Yang tidak diketahui Luli adalah bahwa seseorang di antara kerumunan itu mendengus marah kepadanya. Jika Luli melihat orang ini, dia pasti akan dipenuhi dengan niat membunuh. Orang itu tidak lain adalah Di Huo, putra tertua Di Ba. Di Huo, yang mengejutkan banyak orang, juga bergabung dengan keluarga Zhao. Dia mengenakan baju besi cian milik keluarga Zhao. Beberapa pemuda lainnya berdiri di sampingnya, juga mengenakan baju besi yang sama. Di Huo, ada apa? Seorang pemuda tampan bertanya kepada Di Huo dengan ragu setelah Luli berada di kejauhan. Di Huo mengalihkan pandangannya dan menjawab dengan patuh kepada pemuda itu, Tuan Muda Rui, itu adalah Luli. Dia melakukan pembunuhan massal di suku saya. Jika bukan karena fakta bahwa saya melarikan diri tepat waktu, saya tidak akan dapat melayani di sisi Anda sekarang. Oh, itu dia. Rasa dingin merayapi sudut mulut pemuda itu. Ia menepuk bahu Di Huo dan melanjutkan, Di Huo, jangan khawatir. Ia hanyalah prajurit tamu keluarga Liu. Bahkan jika ia terbunuh, keluarga Liu tidak akan mengatakan apapun. Sekarang, kau kembalilah dan kirim seseorang untuk mengawasinya. Begitu ia keluar dari daerah ini, aku akan membawa seseorang untuk membunuhnya demi kebaikanmu. Terima kasih banyak Tuan Muda Rui. Di Huo menunjukkan rasa terima kasihnya dengan gembira. Tuan Muda Rui ini adalah Tuan Muda nomor 1 dari keluarga Zhao. Dia juga merupakan orang berbakat dengan konstitusi paling abnormal di Kabupaten Wuling. Dia mampu mencapai alam laut roh pada usia 21 tahun. Selama dia bergerak, Luli tidak akan bisa lolos dari kematian. Ayo pergi sekarang. Keluarga Liu hanya memiliki garis keturunan tingkat keempat yang terbangun. Tidak ada yang bisa dilihat. Master Rui melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok pemuda berlari ke arah keluarga Zhao dengan gembira. Kali ini, garis keturunan tingkat kelima terbangun di keluarga Zhao. Keluarga Zhao akan menikmati status yang lebih tinggi dengan itu. Itu bisa jadi perubahan tatanan di Kabupaten Wuling. Setelah mereka kembali ke dalam kompleks keluarga Liu, Liu Yi membawa anak itu ke halaman belakang dengan tergesa-gesa. Luli kembali ke klan tamu dengan keraguan sepanjang waktu. Kak, ada seorang wanita muda berdiri di gerbang klan tamu dengan tongkatnya dan wajahnya ditutupi cadar. Luli memanggilnya setelah melihatnya. Dia berdiri di sana, tampak bersalah. Luling terus menatap leher Luli. Matanya yang indah meredup saat dia melihatnya beberapa kali. Tongkat di tangannya jatuh. Dia gemetar dan bergumam tak percaya. Bagaimana mungkin kau gagal membangkitkan garis keturunanmu? Bagaimana mungkin? Tidak, itu tidak mungkin. Luli ketakutan saat melihat Luling gemetar dan gemetar seolah-olah akan jatuh ke tanah. Dia langsung menghampirinya untuk memeluknya. Luling menatap leher Luli sejenak dan bertanya dengan ragu. Luli, kamu gagal membangkitkan bloodline-mu? Aku tidak tahu. Luli tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia memikirkannya dan berkata, Kak, ayo masuk dan bicarakan ini. Dengan baik, ada sedikit kegembiraan di mata Luling sekarang. Dia mengambil tongkatnya dan pergi ke halaman mereka sendiri dengan bantuan Luli. Luli menutup pintu begitu mereka masuk dan menjelaskan semua yang terjadi di kuil kepada Luling. Gigi binatang, kamu terganggu oleh liontin gigi binatang saat kebangkitan garis darah. Mengetahui hal ini, Luling agak marah. Dia mendesah getir. Jika tidak ada yang salah, kamu pasti bisa membangkitkan garis keturunan King Kong tingkat 8 dan mendapatkan keterampilan garis keturunan tingkat 8, armor mistis. Begitu kamu melepaskan keterampilan ini, tidak seorang pun di seluruh wilayah Wuling dapat menembus armor pertahananmu. Kali ini, liontin gigi binatang benar-benar berlaku tidak adil padamu. Garis keturunan tingkat ke-8, keterampilan garis keturunan mystical armor. Mata Luli terbuka lebar karena terkejut. Level tertinggi dari bloodline adalah peringkat ke-9. Jika dia membangkitkan bloodline peringkat ke-8, mungkin 3 keluarga kerajaan peringkat ke-5 di Gurun Utara akan memintanya untuk bergabung dengan keluarga mereka. Kak, bagaimana kau bisa begitu yakin?
Luli sekali lagi menyuarakan keraguannya. Luling berhenti sebentar dan menjelaskan sedikit tentang Luli. Karena kami adalah keturunan langsung dari keluarga Lu. Keluarga Lu adalah salah satu dari 10 keluarga garis keturunan terkuat di seluruh Central Plains. Pada dasarnya, setiap keturunan laki-laki langsung dari keluarga Lu mampu membangkitkan garis keturunan King Kong dan memiliki keterampilan armor mistis. Garis keturunan King Kong adalah garis keturunan pertahanan terkuat di Central Plains. Ayah kami membangkitkan garis keturunan King Kong. Ketika ia melepaskan keterampilan garis keturunannya, ia dapat menyapu bersih para prajurit dari alam berdaulat manusia. Ledakan, seperti sambaran petir yang menyambar kepala Luli. Ia gemetar dan gemetar. Ayahnya, Luren Huang, adalah seorang ahli alam berdaulat manusia, penguasa manusia. Anda memiliki identitas yang tidak biasa. Keluarga Liu tidak layak untuk Anda layani. Anda hanya bisa menjadi prajurit tamu di keluarga manapun yang Anda ikuti. Setelah Anda membangkitkan garis keturunan Anda akan mendapati mereka hanya sekelompok bajingan hina. Tiba-tiba, Luli akhirnya mengerti apa yang dikatakan Luling sebelumnya, dan juga mengapa ia memiliki sedikit kotoran dan halangan di saluran energinya. Ia kini mengerti semua keraguannya sebelumnya. Jadi, ia memiliki asal-usul yang hebat. Ayahnya adalah seorang pejuang yang sangat kuat. Semakin kuat prajurit garis darah, semakin murni garis darah tersebut, dan semakin besar peluang bagi keturunan prajurit tersebut untuk berhasil membangkitkan garis darah. Karena setiap keturunan laki-laki langsung dari keluarga Lu dapat membangkitkan garis darah, maka kemungkinan Luli melakukannya juga akan besar. Ketika Luli mengingat goncangan hebat di altar selama proses kebangkitan dan darah yang mendidih, hatinya dipenuhi rasa sesal. Jika bukan karena masalah liontin gigi binatang, dia yakin bahwa dia dapat membangkitkan garis keturunan King Kong dan memperoleh keterampilan garis keturunan Mystic Armor. Tetapi, Luli tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada adiknya dengan bingung, "Kak, karena keluarga Lu kita begitu kuat, dan ayah adalah keturunan langsung, mengapa keluarga tidak pernah mencarinya, atau kita? Dan, di mana dataran tengah?" "Di Gurun Utara, dataran tengah," Luling mendesah. "Aku tidak tahu di mana Central Plains." Ayah berkata jika kita ingin pergi ke Central Plains, kita harus menggunakan formasi teleportasi kolosal dari 3 keluarga kerajaan Gurun Utara. Itulah sebabnya aku ingin kau bergabung dengan 3 keluarga kerajaan Gurun Utara dan menjadi prajurit tamu mereka. Ini adalah satu-satunya cara bagi kita untuk diteleportasi ke Central Plains, ke keluarga kita, keluarga Lu. Adapun, mengapa keluarga tidak pernah mencari ayah kami atau kami, saya tidak tahu. Mungkin karena keluarga begitu jauh, atau mereka bahkan tidak tahu ayah kami ada di sini. Atau keberadaan kami. Alasan aku ingin kau bergabung dengan keluarga kerajaan tingkat kelima adalah karena aku ingin kita diteleportasi ke Central Plains dan menemukan tempat perlindungan untuk menyelamatkan ayah kita. Hanya keluarga kita yang mengirimkan prajurit yang kuat yang dapat menyelamatkan ayah dan ibu kita. Kata-kata Luling membuat Luli semakin gelisah. Luling tidak mengatakan apapun tentang ayah dan ibu mereka sepanjang hidupnya. Karena dia membuka mulutnya tentang hal ini, tidak ada alasan bagi Luli untuk membiarkannya begitu saja. Dia melanjutkan pertanyaannya, "Di mana ayah dan ibu kita?" "Kakak, sekarang setelah kamu mengatakan ayah kita dapat mengalahkan pembangkit tenaga alam manusia berdaulat, dan mengingat fakta bahwa tidak ada pembangkit tenaga seperti itu di seluruh Gurun Utara, lalu, siapa yang dapat menyakitinya atau menjebaknya?" "Ayah dan ibu ada di utara." Luling menunjuk ke utara dan berkata, "Mereka berada di jurang es di dasar. Tidak seorang pun di Gurun Utara yang dapat mencapai dasar jurang es. Bahkan para pejuang kuat dari keluarga super sekalipun. Karena itu, kita hanya dapat menyelamatkan ayah dan ibu dengan mengundang penyelamat dari keluarga kita." Jurang es. Luli sekali lagi gemetar. Itu adalah tempat paling berbahaya di Gurun Utara. Dikatakan bahwa bahkan seorang ahli dari alam berdaulat manusia tidak dapat kembali hidup-hidup begitu mereka masuk. Ayah dan ibunya ada di dalam. Luli menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara gemetar, "Ayah dan ibu telah hilang selama 15 tahun. Kakak, bagaimana kamu bisa yakin bahwa mereka masih hidup?" "Aku bisa." Luling mengeluarkan sebuah token giok yang indah dari saku dalamnya dan menyerahkannya kepada Luli.
Ini adalah token ayah. Ada jejak jiwa spiritualnya di dalamnya. Jika ayah meninggal, token itu juga akan hancur. Jadi, ayah pasti masih hidup. Dia hanya terjebak di dasar jurang es dan tidak bisa keluar. Luli mengambil token tersebut dan melihat karakter Lu yang hidup dan bersemangat dalam kaligrafi pada token tersebut. Luli menjadi semakin bersemangat saat gairah memenuhi matanya. Ia gemetar dan gemetar karena kegembiraan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya cukup tenang untuk bertanya, "Kak, bagaimana ayah bisa jatuh ke dasar jurang es? Dikejar oleh musuh?" "Tidak." Luling menggelengkan kepalanya. "Dia masuk sendiri. Dia ada di sana untuk menyelamatkan ibu. Saat kamu lahir, aku baru berusia 4 tahun, tetapi aku mengingatnya dengan jelas. Ayah telah menghadapi musuh yang kuat dan ibu terluka. Itulah sebabnya kamu lahir prematur. Namun, ibu mengalami koma karena kehilangan banyak darah. Saat ayah kembali dari pertarungannya melawan musuh yang kuat, ibu bahkan tidak bernapas. Ayah memberitahuku beberapa hal lalu membawa ibu ke ais abis. Katanya ada ramuan di dalam ais abis yang bisa menyelamatkan ibu, tapi ramuan itu sudah hilang selama 15 tahun. Setelah mengucapkan kata-kata itu, wajah Luling yang fenomenal itu dipenuhi air mata. Kerinduan dan kekhawatiran tampak di wajah cantiknya. Sebuah gambaran muncul di benak Luli setelah mendengar kata-kata Luling. Seorang pria kembali dari pertempuran melawan musuh, hanya untuk mendapati istrinya berlumuran darah dan tidak bernapas. Di sampingnya terbaring putra mereka yang baru lahir dan seorang putri yang menangis. Ia berlutut dan berteriak dengan putus asa. Ia berteriak begitu keras hingga langit dan bumi berguncang, es jatuh dari pegunungan. Untuk menghidupkan kembali istrinya, ia harus memberitahu putri mereka yang berusia 4 tahun beberapa hal. Kemudian, meskipun perasaannya terluka, ia meninggalkan putri mereka yang berusia 4 tahun dan putra yang baru lahir dan menggendong istrinya, yang tubuhnya telah dingin, dan berlari menuju jurang es sendirian. Ia melompat ke jurang es dengan tekad setelah ia menerobos penyumbatan banyak binatang suan. "Ayah, ibu," saat memikirkan hal ini, air mata memenuhi mata Luli. Dia hampir tidak pernah menangis sejak dia masih kecil, tetapi kali ini dia tidak bisa menahannya. Entah mengapa ia merasa bersalah saat memikirkan ayahnya yang terjebak di jurang es selama 15 tahun, tanpa diketahui apakah ibunya masih hidup atau tidak, juga tentang adiknya yang kehilangan orang tua saat ia baru berusia 4 tahun. Yang harus memikul tanggung jawab berat yang dibebankan oleh ayah mereka, dan yang harus membesarkannya seorang diri. Luli berlutut di tanah, dengan kepalanya di lutut saudara perempuannya. Dia berkata dengan rasa bersalah, "Kak, aku minta maaf. Aku tidak berguna, aku tidak bisa membangkitkan garis keturunan King Kong. Itu salahku, aku tidak menyalahkanmu." Kakaknya menyeka air matanya dan mendesah. "Liontin, gigi binatang itu diwariskan kepadamu oleh ayah kita. Ini adalah takdir kita, tapi ayah begitu berkuasa namun ia tidak meninggalkan harta lain untukmu selain liontin gigi binatang itu. Dan, kau baru saja mengatakan kau memiliki skill garis keturunan." "Ya." Luli menegakkan tubuhnya dan mengangguk. "Ada beberapa informasi tambahan di kepalaku. Itu seharusnya adalah skill garis keturunan membakar darah. Tapi kenapa tidak ada tanda di leherku?" Luling mengamati lebih dekat dan yakin tidak ada tanda garis darah di lehernya. Dia memikirkannya dan berkata, "Lepaskan bajumu dan mari kita lihat." Petik 2. Luli bangkit dan menanggalkan bajunya, dan otot-ototnya yang kekar pun terlihat. Luling berdiri dengan bantuan tongkatnya dan berjalan mengitari Luli. Ketika dia sampai di punggung Luli, dia berteriak kaget, ini. Luling, meski masih muda, selalu bersikap bijaksana dan tenang. Dia bahkan berhasil menjaga wajah datarnya saat Dihan dan Dihuo membunuh di depan pintu mereka. Tetapi kali ini, dia malah mengatakan, ini 3 kali berturut-turut. Karena itu, dia pasti panik. Luli berbalik dan bertanya sambil mengerutkan kening, "Ada apa?" "Tanda garis keturunan." Luling menunjuk punggung Luli. "Tanda garis keturunanmu ada di punggungmu. Besar sekali, kelihatannya seperti naga, dan juga warnanya perak." "Apa?" Mata Luli terbuka lebar karena dia tidak percaya akan hal ini. Dia bergegas kembali ke kamarnya dan mengamati dengan bantuan cermin perunggu. Setelah beberapa kali melihat,
pikiran dan jiwanya terpesona. Ada beberapa pola perak di punggungnya, menutupi lebih dari separuh punggungnya, dan membentuk pola misterius naga perak yang melayang. Merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru, ungu, hitam dan emas. Ini adalah 9 warna bloodlines, yang mewakili 9 tingkatan. Merah berarti tingkat pertama dan emas berarti tingkat ke-9. Mengapa dia mendapatkan warna perak? Selain itu, di sekitar gurun utara, sudah diketahui secara umum bahwa tanda garis darah harus berada di leher. Apakah seseorang adalah prajurit garis darah dapat diketahui dengan melihat apakah ada tanda garis darah di leher. Oleh karena itu, Luli berbalik dan bertanya kepada saudara perempuannya dengan ragu, "Kak, apakah aku telah membangkitkan bloodline atau belum?" Apa ini? Luling juga bingung. Dia memikirkannya dan berkata, "Apakah kamu berhasil atau tidak? Kamu bisa mengetahuinya dengan melepaskan skill bloodline. Cobalah lakukan itu dan lihat." Luli memejamkan mata dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari skill bloodline di dalam kepalanya. Setelah 1 jam penuh, dia berteriak dengan suara rendah. Darah yang membara, bersenandung, tanda naga perak tiba-tiba menyala di punggung Luli, berkilauan. Aliran energi dan ki yang kuat menyebar, lalu otot-ototnya tampak membengkak saat pupil matanya berubah menjadi perak. Luling berteriak kaget. Pada saat itu, dia merasa bahwa Luli tampak telah menjadi naga berbentuk manusia. Penampilan dan ki serta energi Luli membuat Luling mulai gemetar. Ada perasaan tercekik baginya. "Kak." Ketika Luli membuka mulutnya, suaranya terdengar serak. Dia berkata dengan emosi yang kuat, Aku merasa seperti memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kurasa kekuatanku telah meningkat lebih dari 3 kali lipat." Lebih dari 3 kali? Ya Tuhan, Luling jatuh terduduk di tanah. Matanya penuh dengan kegembiraan yang luar biasa. Dia tidak tahu secara pasti garis keturunan apa yang dibangkitkan Luli. Namun satu hal yang dia yakini, yaitu garis keturunan yang dibangkitkan Luli tidak jauh lebih lemah dibandingkan garis keturunan King Kong milik keluarga Lu. Luren Huang telah meninggalkan banyak buku kuno yang berharga. Salah satunya berisi deskripsi terperinci tentang garis keturunan. Oleh karena itu, Luling memiliki sedikit pengetahuan tentang garis keturunan. Konon, semua manusia memiliki bloodline yang diturunkan dari dewa-dewi kuno di dalam diri mereka. Setiap orang memiliki kesempatan untuk membangkitkan bloodline melalui altar dan memperoleh bloodline skill serta menjadi bloodline warrior yang kuat. Ada banyak jenis garis keturunan. Kuat, lemah, berbagai macam jenisnya, seperti yang menambah kekuatan, kecepatan, pertahanan, atau yang memungkinkan seseorang memiliki kemampuan khusus dan kekuatan sihir. Garis keturunan King Kong dari keluarga Lu dikenal sebagai garis keturunan pertahanan terkuat di Central Plains, dengan Mystic Armor skill yang menyertainya. Setelah Mystic Armor skill dilepaskan, lapisan Mystic Armor yang tidak dapat dihancurkan akan terbentuk di sekitar tubuh. Serangan rata-rata tidak akan pernah bisa menghancurkannya dan melukai tubuh fisik para prajurit keluarga Lu. Ambil saja skill Bloodline Roaring Flames yang dimiliki oleh kepala keluarga Liu sebagai contoh lain. Setelah Roaring Flames dilepaskan, skill itu dapat membakar musuh hingga mati atau setidaknya melukai mereka dengan mudah, dan mengubah mereka menjadi abu. Berkat skill Bloodline ini, kepala keluarga mampu mendominasi wilayah Wuling. Semakin kuat Bloodline, semakin abnormal pula Bloodline skill-nya. Bloodline skill yang dimiliki oleh para prajurit Bloodline peringkat rendah jauh lebih lemah. Beberapa Bloodline dari peringkat pertama dan peringkat kedua bahkan mungkin tidak memiliki Bloodline skill. Ada catatan yang jelas pada buku kuno yang ditinggalkan oleh Luren Huang. Luling mengetahui beberapa skill garis keturunan, misalnya skill garis keturunan tingkat ketiga Gale yang dapat meningkatkan kecepatan hingga 50% saat dilepaskan. Skill garis keturunan tinju baja dari garis keturunan tingkat ketiga dapat meningkatkan kekuatan tinju seseorang hingga 60%. Bahkan skill Bloodline Furious Power dari Bloodline tingkat kelima hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak 2 kali lipat. Sekarang, kekuatan Luli meningkat 3 kali lipat, yang berarti Bloodline-nya pasti lebih tinggi dari tingkat ke-6. Tingkat ke-6, mungkin juga tingkat ke-7, atau bahkan tingkat ke-8. Mata Luling berbinar. Awalnya,
Dia mengira Luli tidak membangkitkan bloodline apapun, dan dia tidak bisa melihat harapan untuk menyelamatkan orang tua mereka. Dia juga akan menyerah. Sekarang, dia mendapatkan kembali semangatnya. Tingkat ke-6 atau ke-7, selama Luli masih hidup, akan menjadikannya seorang yang kuat di masa depan. Saat itu, akan mudah untuk menjadi prajurit tamu dari keluarga kerajaan tingkat ke-5. Setelah itu, mereka dapat pergi ke Central Plains melalui formasi teleportasi dan kembali ke keluarga Lu untuk meminta para prajurit kuat dari keluarga mereka untuk datang dan menyelamatkan orang tua mereka. Saat Luling tenggelam dalam pikirannya, Luling menunjukkan tanda-tanda sakit. Tak lama kemudian, ki dan energinya menurun, otot-ototnya berkontraksi dan wajahnya menjadi pucat dan mengerikan. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Luli melambaikan tangannya dan berkata, "Kak, aku sangat lelah. Aku perlu tidur." Setelah mengatakan itu, Luli langsung pergi tidur. Ia bahkan tidak sabar untuk segera ditidurkan. Luling bergegas untuk melihatnya. Ia merasa lega setelah memastikan bahwa Luli tidak apa-apa, selain karena terlalu lelah. Sepertinya akan ada masa kelelahan setelah melepaskan skill ini. Tenaga dan tubuh fisik saudaraku terlalu lemah untuk menahan skill bloodline sepenuhnya. Membakar darah? Apakah skill bloodline ini benar-benar untuk membakar darah? Luling bergumam sendiri. Ia curiga melihat wajah pucat Luli. Jika benar-benar untuk membakar darah, maka skill bloodline tidak bisa sering digunakan. Skill itu akan menghabiskan tubuhnya. Karena Luli sedang tertidur lelap, Luling tidak bisa mendapatkan jawaban darinya. Dia keluar untuk menyiapkan sesuatu yang enak untuk dimakan setelah mengamati sebentar. Luli sangat lemah. Dia butuh sesuatu untuk memulihkan kesehatannya. Luli tertidur lebih dari 2 jam sebelum ia terbangun. Namun, sekarang ia tampak lebih baik, dan pupil matanya kembali menghitam. Selain merasa lelah, tidak ada yang salah. Ketika Luli melahap cukup banyak makanan, Luling mengajukan pertanyaannya. "Luli, keterampilan garis keturunanmu perlu membakar darahmu." "Seharusnya begitu." Luli mencoba merasakannya dan mengangguk. "Saat aku melepaskan skill membakar darah, aku merasa darahku terbakar dan mendidih. Aku hanya bisa bertahan selama 15 menit sebelum akhirnya aku menjadi terlalu lemah untuk membuka mataku." Petik 2. Luling kemudian dengan serius berkata pada Luli, "Kalau begitu jangan sembarangan melepaskan skill bloodline. Kamu baru saja mulai berkultivasi akhir-akhir ini. Saat kamu naik level, kamu akan menjadi lebih kuat. Aku rasa itu akan lebih baik saat itu." "Kak," Luli bertanya dengan gembira, "aku telah membangkitkan garis keturunan." "Ya," Luling menjawab dengan yakin. "Kau telah membangkitkan bloodline-mu, setidaknya salah satu dari tingkat ke-6. Selama kau berusaha keras dalam kultivasi, kau pasti akan dengan mudah menjadi prajurit tamu dari keluarga kerajaan tingkat ke-5 setelah beberapa tahun." Luli mengepalkan tangannya dan mengangguk. "Kakak, aku akan bekerja keras. Aku akan bergabung dengan klan tamu dari keluarga kerajaan tingkat ke-5 dan diteleportasi ke Central Plains untuk menemukan keluarga Lu. Lalu aku akan menyelamatkan ayah dan ibu." 3 keluarga kerajaan tingkat ke-5 adalah keluarga terkuat di Gurun Utara. Mereka bagaikan raksasa yang berdiri di puncak Gurun Utara. Bergabung dengan ketiga keluarga itu bahkan lebih sulit daripada mencoba naik ke surga, belum lagi keinginan untuk menjadi anggota klan tamu secara resmi. Tanpa membangkitkan garis keturunannya, Luli mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke kota ketiga keluarga itu. Sekarang, ia punya harapan, dan harapan yang sangat menjanjikan. "Saudara laki-laki," Luling sekali lagi berkata kepada Luli setelah mempertimbangkan beberapa saat, "jangan beritahu siapapun tentang kemampuanmu membangkitkan bloodline-mu. Selain itu, jangan lepaskan skill bloodline-mu kecuali benar-benar diperlukan. Saat kamu cukup kuat, kamu dapat menunjukkannya. Selain itu, jangan beritahu orang lain tentang nama ayah kita. Aku khawatir ada musuh di Gurun Utara ini." Luli merasa apa yang dikatakan Luling masuk akal. Ia menganggap kebangkitan garis darahnya aneh karena tanda garis darah tidak ada di lehernya, melainkan di punggungnya. Ia belum pernah mendengar hal seperti ini. Bagaimana jika kuil tahu dan menangkapnya untuk dipelajari? Selain itu, keluarga Zhao sedang dalam momentum yang baik. Mereka bahkan akan menekan keluarga Liu.
Jika tersiar kabar bahwa ia telah membangkitkan garis darahnya, Diba akan melakukan apa saja untuk mendorong keluarga Zhao membunuhnya. Dia hanya bisa mempertahankan skill bloodline-nya selama 15 menit sekarang. Begitu dia menggunakannya, dia bisa menjadi sangat rentan. Sekarang bukan saat yang tepat untuk memperlihatkan skill bloodline-nya. Luling berkata bahwa saat ia lahir, ayahnya sedang bertempur melawan beberapa prajurit yang kuat. Para prajurit itu pasti punya latar belakang. Kakak beradik ini pasti akan mendapat masalah besar begitu ia terungkap. Retak, retak gelombang. Suara aneh terdengar dari sudut ruangan. Luli dan Luling menoleh ke arahnya. Si putih kecil kini sudah bangun dan mulai mengunyah artefak Xuan yang terbengkalai lagi. Melihat Luli sedang menatapnya, ia tersenyum dan terus mengibaskan ekornya. Nafsu makan makhluk kecil ini semakin bertambah. Ia hanya makan, dan kami belum pernah melihatnya buang air besar. Petik 2. Luli menyentuh hidungnya dan mengerutkan kening. Rata-rata, binatang kecil ini memakan 2 potong artefak Xuan yang terbengkalai sehari. Pada tingkat ini, artefak Xuan yang terbengkalai yang dia tukarkan dengan 500 poin kontribusi tidak cukup untuk dimakannya selama setengah bulan. Jika dia menghabiskan semua poin kontribusinya, dari mana dia akan mendapatkan lebih banyak artefak Xuan yang terbengkalai untuk dimakannya? Kerja keraslah dalam kultivasi sekarang. Luling tahu bahwa Luli khawatir. Dia menawarkan sedikit penghiburan. Semuanya akan beres dengan sendirinya. Jika kamu cukup kuat, semua ini seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Luli mengangguk dan berjongkok di tempat tidurnya untuk mengolah energi Xuan dan membuka saluran energinya. Ia akan memikirkan hal-hal lain saat ia mencapai tahap akhir alam Xuan Wu. Garis keturunan apakah ini di bumi? Luling duduk dengan tenang dan mengingat naga perak yang ganas di punggung Luli. Dia melihat ke arah utara setelah merenung sejenak. Luling bergumam dengan curiga, "Ayah, Anda memasangkan liontin gigi binatang pada saudara laki-laki saya saat dia lahir. Mungkinkah Anda mengetahui asal-usul gigi binatang itu dan bahwa saudara laki-laki saya akan membangkitkan garis keturunan naga perak? Apakah baik atau buruk bahwa dia tidak dapat membangkitkan garis keturunan keluarga kita kecuali yang aneh seperti ini?" Selama beberapa hari berikutnya, Luli telah berkultivasi di klan tamu. Di pihak Luling, selain membaca, dia hanya mengobrol dengan istri patriark klan tamu Chengku. Istri Chengku tidak dapat melahirkan anak, dan Luling adalah gadis yang sangat bijaksana dan pintar, jadi Chengku dan istrinya sangat menyayanginya. Luli juga senang melihat bahwa Luling dan istri Chengku semakin dekat. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi, jadi Luling akan sangat sendirian. Senang baginya untuk menemukan seseorang untuk diajak bicara. Daerah Wuling akhir-akhir ini sepi. Sejak garis keturunan tingkat 5 bangkit dalam keluarga Zhao, mereka menjadi pendiam. Murid dan keturunan keluarga Zhao tidak diizinkan keluar, apalagi terlibat konflik dengan keluarga Liu. Masih belum ada informasi yang datang dari Gunung Awan Dingin. Dikatakan bahwa saat kritis telah tercapai dalam perang antara keluarga Super dan Raja Binatang Buas. Mungkin mereka bisa membunuh Raja Binatang Buas dalam hitungan hari. Oleh karena itu, kemungkinan keluarga Super telah meredam masalah keluarga Liu karena mereka tidak ingin masalah baru muncul tiba-tiba. Sekarang kepala patriark tidak mengirimkan pesan apapun, keluarga Liu juga tidak mengirimkan bala bantuan ke Gunung Awan Dingin. Garis keturunan tingkat keempat telah terbangun di keluarga Liu. Itu memenuhi syarat sebagai kabar baik. Saat ini, keluarga Liu mungkin mencari cara untuk melatih anak itu. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, setengah bulan telah berlalu. Luli bangkit dari kondisi kultivasinya, namun, itu bukan karena ia telah mencapai puncak alam Xuan Wu. Ia hanya berhasil membuka 2,5 saluran energi selama setengah bulan ini. Ia masih memiliki 1,5 saluran energi yang harus dibuka. Itu karena Little White kehabisan makanan. Nafsu makan binatang kecil berwarna putih itu terlalu besar. Ia telah memakan semua artefak Xuan yang terbengkalai. Kemungkinan besar ia kelaparan karena telah melihat pedang kilin surga lagi. Jika bukan karena fakta bahwa Luling menemukannya tepat waktu, ia mungkin telah memakan pedang kilin surga. Melihat ke mata Little White yang menyedihkan, Luli memutuskan untuk menukar 300 poin kontribusi yang tersisa dengan artefak Xuan yang terbengkalai.
Sekali lagi, dia kembali dengan lebih dari selusin artefak Xuan yang terbengkalai. Artefak Xuan yang terbengkalai ini mungkin cukup untuk dimakan Little White selama 7 atau 8 hari. Luli menemui Cheng Ku dan bertanya kepadanya, "Patriark Cheng, bagaimana saya bisa mendapatkan poin kontribusi?" Ada banyak artefak Xuan yang terbengkalai di aula senjata, cukup untuk dinikmati Little White selama setengah tahun. Masalahnya, semuanya harus ditukar dengan poin kontribusi. Luli tidak punya pilihan selain bertanya kepada Cheng Ku. Sangat mudah, Cheng Ku memberitahu Luli, setiap keluarga memiliki aula misi tempat Anda dapat menerima tugas. Setelah Anda menyelesaikannya, keluarga secara alami akan memberi Anda poin kontribusi. Misalnya, Anda dapat bertugas sebagai penjaga di menara gerbang kota. Anda dapat memperoleh 2 poin kontribusi sehari. 2. Luli memutar matanya. Poin kontribusi yang diperoleh dengan bertugas sebagai penjaga di menara gerbang kota selama beberapa hari tidak akan cukup untuk 1 kali makan bagi si putih kecil. Dia berterima kasih kepada Cheng Ku dan pergi mencari aula misi di halaman tengah kompleks keluarga Liu. Meskipun si putih kecil memiliki cukup makanan untuk 7 atau 8 hari, Luli harus membuat persiapan untuk masa depan. Jika tidak, dia akhirnya akan memakan pedang kilin langit. Ada juga seorang lelaki tua berambut abu-abu yang menjaga aula misi. Meskipun ia tidak memiliki kemampuan tempur yang kuat, tetapi ia pasti memiliki senioritas. Melihat bahwa Luli hanyalah seorang prajurit tamu dari klan tamu, ia bahkan tidak repot-repot tersenyum. Ia menatap Luli dengan mata menyipit dan bertanya kepadanya, "Misi seperti apa yang kau inginkan?" Luli membungkuk padanya dan dengan sopan menjawab, "Tuan, apakah ada misi yang harus diselesaikan di daerah ini dan dapat memperoleh banyak poin kontribusi?" Pria tua berambut abu-abu itu mendengus. "Menurutmu, apakah poin kontribusi dapat diperoleh tanpa usaha? Jika kamu tidak mau mempertaruhkan nyawamu, bagaimana kamu bisa mendapatkan banyak poin kontribusi?" Misi yang dapat memberimu poin kontribusi terbanyak adalah memata-matai keluarga Zhao. Jika kamu bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna, kamu bisa mendapatkan 100 poin kontribusi. Jika tidak berguna, maka 2 poin kontribusi sehari. 2 untuk 1 hari. Luli menyentuh hidungnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan informasi yang berguna? Yah, kecuali dia menyelinap ke rumah keluarga Zhao untuk mengintip. Hanya saja begitu dia masuk ke keluarga Zhao, kemungkinan besar dia akan dikepung dan dibunuh dalam sekejap. Luli tidak siap melepaskannya. "Tuan, apakah ada misi lain?" "Ya." Lelaki tua berambut abu-abu itu melemparkan gulungan misi kepadanya. "Selama kamu dapat menyelesaikan salah satu misi di sini, kamu bisa mendapatkan lebih dari 1000 poin kontribusi. Apakah kamu punya nyali untuk melakukannya?" Luli mengambilnya dan ekspresinya berubah. Tentu saja, poin kontribusinya tinggi untuk misi di sini, tetapi bagaimana mungkin manusia dapat menyelesaikannya? Gali kristal giok bumi di tepi jurang es, 10.000 poin kontribusi. Dapatkan racun dari ular garis perak binatang Xuan tingkat keempat dari gunung pengubur tulang besar di sebelah utara jurang es. 10.000 poin kontribusi. Ambilkan teratai api surga dari gunung api surga, 3.000 poin kontribusi per tanaman. Semakin banyak Luli membaca, semakin dia terdiam. Misi aneh macam apa itu? Bagaimana jika bahkan kepala keluarga Liu tidak punya nyali untuk pergi ke tepi jurang es? Itu berada dalam lingkup pengaruh Raja Binatang Buas. Ular garis perak binatang Xuan tingkat keempat dapat bersaing dengan para prajurit di alam roda takdir. Bagaimana ada perbedaan antara mendapatkan racunnya dan mencari malapetaka? Gunung api surga adalah gunung berapi yang masih aktif. Gunung ini meletus sepanjang tahun. Seseorang pasti akan mati jika tersentuh oleh lahar panas itu. Selain itu, dengan kekuatannya, Luli tidak dapat naik ke gunung. Ia akan berubah menjadi abu begitu ia mendekati panas yang mengerikan itu. Luli terus membaca dengan sabar. Ia ingin menemukan satu yang relatif aman dan bisa memberinya cukup poin kontribusi. Hanya saja ia sudah melakukannya selama beberapa waktu, tetapi ia masih belum bisa menemukan satu pun yang bisa ia selesaikan. Baginya, menerima misi-misi ini sama saja dengan mencari kematian berdasarkan kekuatannya. Yang ini kelihatannya bagus. Mata Luli berkedip saat dia menemukan misi yang bagus. Curi telur elang fosfor merah di Gunung Batu Merah,
500 poin kontribusi per telur. Elang fosfor merah. Luli pernah bertarung melawan mereka bersama Liu Yi dan prajurit lainnya. Memang, elang fosfor merah tidak terlalu kuat, namun, mereka hidup dalam kelompok besar. Mencuri telur mereka di sarang akan menarik sekelompok besar elang fosfor merah untuk memburunya. Ditambah lagi, Gunung Batu Merah juga merupakan habitat bagi tikus batu. Tikus batu dan elang fosfor merah terbiasa bekerja sama melawan musuh. Binatang Swan akan menyerangnya dari seluruh tempat, baik di langit maupun di tanah. Ia akan mudah digigit sampai mati. Luli pernah mendengar tentang Gunung Batu Merah. Gunung itu terletak sekitar 62 mil di sebelah utara lembah awan dingin. Ada jarak yang cukup jauh antara gunung itu dan jurang es. Seharusnya ada prajurit kuat dari keluarga yang berbeda yang ditempatkan di sana. Jadi seharusnya tidak ada binatang Swan yang kuat. Luli memiliki perasaan campur aduk. Berbahaya pergi ke Gunung Batu Merah. Jika bertemu di bak, Luli akan diburu sampai terbunuh. Namun, masalahnya adalah, tanpa misi, tidak akan ada poin kontribusi. Lalu bagaimana dia akan membesarkan Little White? Little White jelas merupakan binatang Swan tingkat tinggi, dan ia pintar serta berperilaku baik. Little White sekarang memiliki pola pikir untuk mengikutinya. Di masa depan, Little White akan sangat membantunya. Apakah kamu takut? Melihat Luli memegang gulungan itu di tangannya tanpa berkata apa-apa, lelaki tua berambut abu-abu itu mencibir. Kalian anak muda terlalu sombong dan terlalu ambisius. Kalian tidak rendah hati. Jika kalian tidak punya kekuatan, jangan berusaha untuk hal-hal yang berada di luar jangkauan kalian. Pergilah, jangan buang-buang waktuku. Luli menjadi marah setelah mendengar ini. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku akan menerima misi ini. Pria tua berambut abu-abu itu sedikit terkejut. Matanya berkedip dan bertanya, apakah kamu yakin? Setelah kamu menerima misi, kamu harus menyelesaikannya. Jika kamu menyerah, kamu akan dikurangi 100 poin kontribusi. Apakah kamu mengerti? Ya, Luli memaksakan diri untuk mengatakannya. Baiklah, lelaki tua berambut abu-abu itu mengambil token Luli dan menuliskan beberapa catatan di dalamnya. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah peta dan memberikannya kepada Luli. Ini adalah peta jalan menuju Gunung Batu Merah. Kau harus menyelesaikannya dalam waktu sebulan. Pergilah, kuharap kau bisa kembali hidup-hidup. Luli pergi dengan membawa peta itu. Dia kembali ke klan tamu dan memberitahu Luling tentang hal itu. Ia mengira Luling akan memarahinya, tetapi sebaliknya, Luling mengangguk dan berkata kepadanya, baguslah bagimu untuk keluar. Semua prajurit harus melalui pertarungan sepanjang waktu. Hanya setelah kau selamat dari kematian, kau dapat menjadi prajurit yang kuat. Sejak saat kau memilih untuk menjadi prajurit, kau harus siap menghadapi kematian. Petik 2. Ini adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh ayah kita. Yang ingin kukatakan kepadamu adalah ini, jangan hanya menggunakan kekuatan kasarmu saat bertarung. Kau harus menggunakan otakmu. Juga, jangan mudah menyerah, bahkan jika kau tahu kau akan mati. Jika kau mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Aku akan pergi bersamamu ke alam baka. Kakak, mata Luli memerah. Ia menggenggam tangan Luling dan sedikit terisak. Ia mengukir kata-kata Luling di hatinya, terutama kata-kata tentang tidak mudah menyerah dalam keadaan apapun. Sebab, jika sudah meninggal, Luling tidak akan hidup terus dengan tidak terhormat, dilihat dari karakternya yang pantang menyerah.